Yes. Oke. Arsenal berhasil menutup permainan hari ini dengan hasil 4-0 ya. Sebentar. Ya, ini hasil yang menurut saya hasil yang bagus ya. Ini hasil yang kita nanti-nantikan. Mode bantai-bantai bahwa kemarin kita meramalkannya ini keunggulannya akan tipis doang ya, nggak akan unggul besar. Ternyata dengan hasil hari ini keunggulannya lumayan bagus, 4-0 ya, jadi 4 gol tanpa balas. Kita kembali ke jalur kemenangan, kembali clean sheet ya. Kita harapkan kedepannya kita main seperti ini terus. Dan tadi yang seperti kita bahas, sejak kedatangan Havertz ya, sejak Havertz balik lagi ke tim ini, memang kayaknya pergerakannya lebih berbeda ya. Pergerakannya lebih cepat, pergerakannya lebih direct ya. Ketika menembus untuk low block juga lebih ada kecepatan gitu. Nah ini ada memang kayaknya Havertz ini menjadi pembeda ya, dan menurut saya ini mengingatkan kita kembali Havertz yang dulu ada di Leverkusen ya. Jadi Havertz yang dari Leverkusen yang memang dia di sana adalah sebagai pemain nomor 10 gitu kan, sebagai second striker ya. Dan menurut saya peran dia ini sekarang kembali ke situ. Saya rasa Arteta di awal musim itu ingin mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh Havertz dengan mendatangkan Eze, tapi kayaknya kurang oke ya. Tetap ketika Eze ada itu kurang nggak bisa melakukan seperti apa yang Havertz lakukan sekarang gitu. Jadi buat saya ini memang pemain yang oke banget lah Havertz ini saat ini ya. Membuat intinya bahwa pergerakan dia membuat Arsenal sendiri bermain dengan lebih bagus gitu ya. Terus saya juga mau ngomong ini tentang tadi Saka ya, yang di awal pertandingan tadi ternyata harus diganti oleh Madueke. Jadi sebelum pertandingan dimulai itu dikabarkan Saka ini cedera saat pemanasan. Semoga cederanya nggak parah. Kita akan lihat nanti cederanya apa. Saya akan coba update nanti begitu udah ada dari Arteta ya. Begitu udah ada info dari Arteta, saya akan infokan segera juga ke teman-teman. Tapi mungkin saya bisa bilang adalah ini blessing in disguise. Jadi adalah berkat yang sedang menyamar ya. Kita kira ini Saka cedera ini menjadi satu musibah, ternyata Madueke hari ini mainnya oke ya, dengan satu assist tadi kepada golnya Zubimendi. Lalu satu lagi dia dari corner yang menyebabkan tadi Karl Darlow ini melakukan kesalahan yang tidak perlu sebenarnya ya, dan itu menjadi own goal bagi Karl Darlow. Itu juga peran dari cornernya Madueke. Gol-gol kita hari ini juga keren-keren ya. Gyökeres tadi assist dari Madueke, assistnya tadi dari siapa tadi yang untuk Gyökeres tadi? Martinelli ya, dari Martinelli tadi dari sebelah kanan. Dan ini tadi yang saya sempat bilang bahwa golnya Gyökeres ini buat saya menunjukkan perkembangan Gyökeres sendiri gitu ya. Jadi perkembangan Gyökeres ini maksudnya gimana? Bahwa gol itu tadi satu menunjukkan bahwa dia positioningnya udah pada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Lalu bagaimana dia melawan defender yang megangin dia dan dia bisa lolos gitu loh. Bisa mencapai bola walaupun ditahan oleh defender, dan menurut saya itu adalah satu hal yang penting juga. Karena kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kita lihat Gyökeres ini ketika ketika dia ditahan oleh penjaga gawang, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ketika dia ditahan oleh penjaga gawang, dia
iya sih dia menarik defender gitu kan, defender itu jadinya mengarah kepada dia, tapi dia sendiri akhirnya ketutupan oleh defender-defender itu tidak bisa mencapai bola pada saat yang tepat gitu. Nah ini jadi pergerakan dia ini tadi sekali lagi menunjukkan perkembangannya, sudah bisa positioning yang bagus dan bisa melawan defender untuk mencapai bola gitu ya. eh Kita mau ngomong statistik dulu, kita mau ngomong statistiknya. Babak kedua ini sebenarnya pengulangan juga dari babak pertama ya, walaupun lebih ada momentumnya dari Leeds, terutama di berapa nih, 15 menit 20 menit pertama lah ya, 20 menit pertama nih mereka mencoba menyerang Arsenal, mereka mencoba lebih menekan Arsenal, tapi justru kita tadi bisa mencetak gol ketiga kita dengan serangan, ya bisa dibilang serangan balik juga tadi ya, break itu adalah Martinelli dari kanan yang tadi melakukan crossing itu ya. Lalu ya tadi ditutup dengan golnya Gabriel Jesus di menit ke 86 ya. Ini yang menurut saya juga golnya keren juga sih gitu. Ya, dan kita ngomong statistiknya, ini kita XG-nya 2,39, bisa mencetak 4 gol, jadi di atas XG, artinya penyerang kita klinis, ditambah tadi dibantu sih 1 gol ya. 14 tendangan ke arah gawang, 8 on target, 7 big chances ya. Jadi ini memang kita mendominasi lah pertandingan hari ini gitu. Oke, kita ke kolom komentar dulu. Oke, komennya udah rame ya ini ya. Full time besok Love Watch ayam sayur enggak. Jadi kita besok apa namanya, untuk jadwal hari Minggu ya. Ini udah ini sebenarnya udah besok nih sekarang. Ini udah hari Minggu ya. Udah lewat jam 12 soalnya. Jadi rencana untuk hari Minggu kita nanti akan review untuk pertandingan hari ini, ditambah lalu nanti kita akan komen bareng adalah untuk pertandingan Arsenal Women ya, karena akan ada pertandingan final Champions Cup wanita ya. Itu jam 1 dini hari. Jadi jam 1 dini hari Senin gitu ya. Jadi makanya besok kita nggak akan ada Love Watch. Kita begitu selesai kabar dari N5 yang untuk review pertandingan ini, kita istirahat dulu. Nanti kita akan live jam 12.30 ya. Di tanggal 2 Februari jam 12.30 dini hari gitu ya itu. Jadi besok kita nggak ada Love Watch gitu ya, bukan komentator. Tupai King dan telur buaya varian 3 tahun lalu. Oh oke. Thank you atas informasinya. Saya mau coba durian one on one, abang katanya enak. Wah, full time yes. Bang katanya Arsenal mau iya. Cuman saya rasa ini kita tunggu kabarnya adalah di jendela transfer musim panas ya. Jadi sabar aja tentang Julian Alvarez. Saya rasa akan ada kejelasan nanti di Juli Agustus lah ya. Jadi sekitar Juli Agustus mungkin baru ada kabar tentang Julian Alvarez ini. Cuman jujur aja sih ya, ini saya dengan kondisi kita Gyökeres udah mulai oke, lalu juga Jesus juga ngegolin sering ngegolin gitu kan, Havertz sudah balik lagi. Apakah kita perlu Julian Alvarez? Ini kan jadi pertanyaan saya di situ, apakah kita perlu Julian Alvarez gitu. Ya jauh kita ya gitu. Mungkin perlu enggak ya, bahwa itu memang mungkin bisa menjadi upgrade, tapi ya kalau buat saya nanti kita lihat kejelasannya baru akan ada nanti di jendela transfer musim panas gitu ya. Durian one on one nggak boleh langsung makan di ladang saya tuh. Kalau yang ada mau ke Johor tuh ya, boleh tuh teman-teman tuh bisa langsung makan di ladangnya Bang Joki tuh. Benar, feelingku kalau malam ini bantai-bantai. Yes. Ini Havertz Leverkusen menuju prime kayaknya. Let's go. Benar ya. Jadi
permainan benar nggak sih? Jadi ini juga apa yang saya rasakan ya. Jadi bahwa Havertz di musim ini di 2 pertandingan terakhir inilah ya ini benar-benar mengingatkan kita pada Havertz Leverkusen gitu ya. Bang Saka kok menghilang? Cedera. Jadi cedera pada saat pemanasan tadi ya. Musangking Duren larang woi tapi wena tenan. Gol Gyökeres tipikal gol Giroud. Setuju? Yes, setuju sih tadi gol yang agak scrappy gitu ya tapi pada tempat yang tepat, waktu yang tepat gitu. Gol-gol open play, own goal, set piece dan gol individu. Tadi hari ini kita semuanya ada ya. Masih ada aja yang bela Odegaard kelihatan banget udah nggak cocok. Gini. Saya kalau buat saya Odegaard ini cuman bahwa musim ini dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu loh. 3 kali cedera, terus kondisinya menurut saya dia tidak dalam kondisi mental yang bagus, kelihatan dari wajahnya gitu loh. Jadi dia selama ini main bagus, 1 musim main jelek masa langsung dibuang sih? Itu menurut saya terlalu gegabah ya. Jadi masa musim-musim kemarin dia main bagus gitu, hanya 1 musim main jelek langsung dibuang. Menurut saya paling enggak dia masih perlu 1 musim lagi untuk memang menentukan mau dijual atau enggak. Menurut saya ya kasih waktu 1 musim lagi karena musim ini dia memang dalam kondisi yang tidak ya tidak optimal lah dengan cedera yang bolak-balik ya di awal musim. Itu tentu sangat mengganggu mentalitas dia. Infonya Saka cedera pinggul. Ya, terima kasih tambahan infonya ya. Cedera pinggul waktu pemanasan tadi. Lah emang kenapa Bang Odegaard bagus kok, cuma harus improve aja. Babak 1 dan 2 bola jarang banget main di tengah. Ya itu tadi mainnya dari sayap semua kan. Makanya golnya tadi kalau kita bilang datangnya dari sayap kan. Untuk gol pertama itu ya asisnya Madueke dari kanan, gol kedua kita own goal itu tadi juga dari corner. Terus gol ketiga itu tadi Gyökeres itu dari samping kanan juga kan tadi. Gol ketiga iya Gyökeres itu dari kanan juga kan. Dari si siapa? Martinelli gitu. Jadi memang banyak build up dari kanan gitu justru. Setengah terobati kekalahan kemarin. Coba durian TK lagi enak. Oke, let's go Gunners. Alhamdulillah Ode Oasis mungkin faktor perbestian dengan fitnya Kai semangatnya mulai bangun lagi. Ya, let's go. Arsenal Women final. Ya, jadi nanti kita tanggal 2 di tanggal 2 dini hari ya. Jadi tanggal 1 malam lewat jam 2 dini hari itu jam 1 itu kick off. Jadi makanya besok bukan besok ini udah hari ini ya. Hari Minggu kita nggak ada Love Watch untuk pertandingan IPL yang lain gitu. Bang Joki belum coba kapan-kapan deh mahal juga kah? Musangking enak tapi MU Sangking itu pedes duriannya. Julian Alvarez sudah bilang ke agennya kalau dia mau pindah ke Arsenal kepastiannya nanti summer setelah Piala Dunia. Ya ini kita lihatlah nanti ya. Saya rasa akan menjadi satu upgrade tapi pastinya harus ada beberapa pemain yang dilepas ya. Karena kalau enggak nanti jadinya untuk rotasinya pun akan pusing gitu. Chelsea dibantai West Ham bentar lagi. Oke, silahkan. Ya, tapi saya kayaknya istirahat dulu nanti ya. Beli Mbappe buat di kiri. Enggak, Mbappe ini bawa sial nih kan, menurut dia kan bawa bala dia kan dari PSG di mana ada Mbappe itu PSG nggak bisa ngapa-ngapain, nggak juaranya ya. Kalau mau dibilang juara liga kan karena memang PSG satu-satunya tim yang keuangannya sekuat itu di Ligue 1 gitu ya. Jadi juara liga itu menurut saya satu hal yang memang udah wajar gitu. Tapi untuk Champions League yang dikejar-kejar kan nggak baru dapat setelah Mbappe keluar, dan sekarang Mbappe masuk ke Real Madrid itu juga bikin Real Madrid jadi terseok-seok menurut saya.
Ya itulah. Jadi jangan beli Mbappe, bawa sial itu orang. North London forever. Oke, kita closing ya. Arsenal Women disiarin, sebenarnya kalau kita mau ngomong disiarin di mana itu nggak ada ya. Karena kalau kita mau ngomong disiarin di mana itu, kita mau nonton yang resmi aja tuh nggak ada gitu. Jadi susah memang, tapi saya udah ketemu link yang menyiarkan. Jadi kalau Bang Rizal mau nonton, nanti besok itu linknya akan saya taruh di linknya akan saya taruh di Discord ya. Jadi Bang Rizal, silahkan join Discord saya itu di keterangan channel ya. Jadi di halaman depan channel saya itu keterangan channel ada link Discord. Silakan join di Discord. Di situ cari aja threadnya berbagi itu indah. Besok itu akan saya taruh linknya di sana gitu ya. Dari durian mahalkah? Saya nggak tahu harga di Indonesia. Ada yang mahal, ada yang tergantung yang ini sih, tergantung variannya ya. Kalau mau yang murah sih durian-durian kampung di sini juga banyak yang murah, tapi dagingnya kayak tipis-tipis banget sih gitu. Mbappe gacor tapi sialnya menumpuk malah jadi beban. Selamat malam semua ya. Thank you atas kehadirannya ya. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman. Terima kasih nih teman-teman yang udah hadir ya. Terima kasih juga untuk yang udah nyawer-nyawer hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian semua. Ini benar-benar hari yang pertandingan yang oke lah buat kita ya hari ini ya. Saya Osi Laksmono, saya undur diri dulu. Kita ketemu di video kita berikutnya ya. Terima kasih.